Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Rojopati atau Rajapati, dalam istilah Jawa, berarti pembunuhan. Sementara itu, Teluh atau Santet Braja, yang dalam bahasa Sanskerta berarti petir atau halilintar, seringkali dianggap sebagai kekuatan gaib yang berbahaya. Santet Braja biasanya berwujud bola api yang melayang di udara, dan konon dapat meledak di atas rumah korban yang dituju. Setelah itu, sosok mengerikan berbentuk manusia dengan kepala yang terbakar api akan muncul dan berjalan di dalam rumah tersebut untuk memilih satu korban di antara penghuninya. Untuk menjaga privasi, semua nama toko dan tempat dalam kisah ini sengaja disamarkan. Cerita ini diangkat dari peristiwa nyata yang terjadi di Temanggung pada tahun 1980-an. Narasumber utama dalam kisah ini, sebut saja Pak Guntur, menceritakan pengalaman mengerikan yang ia alami puluhan tahun lalu, ketika dirinya masih remaja. Pada suatu malam di tahun 1984, Guntur yang saat itu berusia 17 tahun sedang berjalan sendirian. Lentera kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menemaninya menyusuri jalan pulang setelah buang hajat di sebuah bilik umum yang terletak di ujung desanya. Di tengah suasana malam yang sepi dan gelap, ia bersenandung pelan untuk mengusir rasa takut. Ketika hujan mulai turun rintik-rintik, langkahnya pun ia percepat. Di kejauhan, Guntur melihat cahaya api yang melayang rendah. Seketika itu, hatinya sedikit lega. Ia berpikir mungkin ada orang lain yang sedang membawa obor, mungkin menuju bilik umum yang baru saja ia tinggalkan. Namun, semakin lama ia memperhatikan cahaya itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya api tersebut justru semakin meninggi, tidak seperti obor yang seharusnya dipegang manusia. Ketika langkahnya semakin mendekati rumah, bola api itu masih melayang di udara, mengikuti gerakannya. Hingga akhirnya, cahaya itu berhenti tepat di atas rumah Pak Dirja, tetangganya. Rasa takut yang semakin mendalam membuat Guntur mempercepat langkahnya lagi. Dengan tangan gemetar, ia menggedor pintu rumahnya, berharap segera masuk dan berlindung dari pemandangan aneh yang baru saja ia saksikan. Pintu rumah terbuka dengan cepat, dan ibunya berdiri di ambang pintu. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Guntur segera bergegas masuk ke kamarnya. Kakinya terasa lemas, dan pikirannya dipenuhi rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu berlalu dengan kegelisahan yang mendalam. Keesokan paginya, suara ramai dari luar rumah membangunkan Guntur. Ia mendengar kabar yang mengejutkan dari ibunya, bahwa Kinanti, anak Pak Dirja, meninggal dunia. Perasaan tak percaya menyelimuti dirinya. Semalam, ia masih sempat bertemu dan menyapa Kinanti ketika pulang dari masjid setelah salat maghrib. Kini, gadis yang 2 tahun lebih muda darinya itu sudah tiada. Ketika Guntur keluar rumah, ia melihat warga desa berkumpul di depan rumah Pak Dirja. Mereka tengah mendirikan tenda untuk acara duka. Perasaan tak enak semakin menghantui pikiran Guntur. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Kinanti harus meninggal begitu mendadak tanpa sebab yang jelas? Hari-hari berlalu, dan kematian Kinanti yang misterius mulai menjadi topik pembicaraan di desa. Mbah Rubiah, salah satu kerabat Pak Dirja yang ikut memandikan jenazah Kinanti, bercerita bahwa ia melihat tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Kabar itu memicu berbagai spekulasi di kalangan warga desa. Banyak yang menduga kematian Kinanti disebabkan oleh teluh atau santet. Dugaan itu semakin kuat karena Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kepala desa, mengalahkan seorang petahana yang juga merupakan tokoh kaya di desa tersebut. Banyak warga percaya bahwa kemenangannya sebagai kuda hitam, pemilihan itu memicu kekuatan gaib untuk mencelakainya. Namun, semua itu hanya sebatas spekulasi yang beredar di kalangan warga. Menjelang 40 hari setelah kematian Kinanti, suasana desa yang semula mencekam mulai berubah. Musim panen tembakau telah tiba, dan warga sibuk mengolah hasil panen mereka. Termasuk keluarga Guntur, yang juga hidup dari menanam tembakau. Mereka bahkan mendapat amanah dari Pak Dirja untuk memanen dan mengelola tembakau miliknya, yang belum sempat diurus akibat masa berkabung keluarga tersebut. Pada suatu malam,
Sekitar pukul 2 dini hari, keluarga Guntur sedang sibuk mengolah daun tembakau. Ayahnya dan dua tetangga bekerja di ruang tengah, mengiris daun-daun tembakau. Sari, adik Guntur, tertidur pulas di atas tikar. Sementara itu, di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun yang telah diiris. Suasana tenang itu tiba-tiba berubah ketika ekor mata Guntur menangkap sesuatu. Sebuah cahaya merah kekuningan terlihat di kejauhan. Awalnya, ia tidak begitu memperhatikan, namun semakin lama, ia mulai menyadari bahwa cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia menengok ke arah cahaya tersebut, dan perasaan takut mulai menguasai dirinya. Tanpa berkata-kata, ia menyenggol ibunya dengan sikunya. Pikiran Guntur langsung teringat pada malam sebelum kematian Kinanti. Cahaya api itu, yang dulu ia lihat, kini kembali. Perasaan takut yang ia coba lupakan kini muncul kembali. Cahaya api itu perlahan bergerak semakin mendekat, seperti datang untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Dari kejauhan, sosok cahaya api yang mendekat tampak seperti obor, setidaknya itulah yang dipikirkan ibu Guntur. Cahaya tersebut bergerak pelan, terbang rendah, hanya setinggi pundak orang dewasa. Meski dalam hati Guntur berharap cahaya itu memang hanya sebuah obor seperti kata ibunya, perasaan takut mulai menyelimuti dirinya. Semakin dekat cahaya api itu, semakin jelas bahwa apa yang dilihat Guntur dan ibunya bukanlah obor. Ketika jarak mereka semakin dekat, terkuaklah kengerian yang tersembunyi di balik cahaya tersebut. Sosok itu bukanlah manusia yang membawa obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api, lengkap dengan tubuhnya yang tampak berjalan seperti layaknya manusia hidup. Sosok itu terus mendekat, hingga akhirnya berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya, membelakangi mereka. Ketakutan semakin menguasai ibu Guntur, yang kini menggenggam erat lengan anaknya. Mata mereka terpaku pada sosok mengerikan itu, seolah tak sanggup untuk berpaling. Hanya dalam hitungan detik, sosok berkepala api tersebut berubah kembali menjadi gumpalan api dan terbang mengitari atap rumah Pak Dirja. Tak lama kemudian, terdengar ledakan keras yang menghantam genting rumah itu. Keheningan yang mencekam segera menyelimuti malam, seolah suara ledakan tadi tidak pernah ada. Ayah Guntur, yang mendengar ledakan tersebut, segera keluar rumah bersama dua pekerja yang sedang membantu mengolah tembakau. Namun, yang mereka temukan hanyalah Guntur dan ibunya, berdiri diam mematung, wajah mereka pucat oleh ketakutan. Keesokan harinya, desas-desus tentang kematian kembali terdengar di desa. Bu Ening, istri Pak Dirja, dikabarkan meninggal dunia dengan kondisi yang sama seperti Kinanti, dengan tanda gosong di telapak tangan dan punggung. Berita kematian itu semakin memperkuat keyakinan warga bahwa teluh atau santet telah menyerang keluarga Pak Dirja. Kabar tentang santet ini menyebar luas di seluruh kelurahan, bahkan menjadi bahan perbincangan sehari-hari. Nama Pak Kromo, yang sebelumnya adalah pesaing Pak Dirja dalam pemilihan kepala desa, mulai disebut-sebut sebagai orang yang paling mungkin bertanggung jawab atas santet tersebut. Namun, Pak Kromo berani bersumpah dengan nyawa keluarganya bahwa ia bukanlah pelakunya. Pak Sunari, lawan Pak Dirja yang lain, juga menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kejadian mengerikan ini. Kedua mantan pesaing itu berusaha membersihkan nama mereka dari tuduhan santet yang terus beredar. Waktu berlalu, tetapi misteri tentang siapa pengirim santet itu tetap tidak terpecahkan. Pak Dirja, meskipun masih harus menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, sering menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan emosional. Dalam setiap pidatonya, ia sering menyelipkan kata-kata yang seolah-olah ditujukan untuk menyindir sesuatu. Kalimat seperti, "Kita jikalau mengerjakan sesuatu, harus ikhlas," diucapkannya dengan nada tinggi dan penuh tekanan, bahkan ketika topik pembicaraannya tidak berhubungan sama sekali. Menurut Guntur, kata-kata itu menjadi semacam ciri khas Pak Dirja setelah tragedi santet Braja yang menghancurkan keluarganya. Seringkali, anak sulungnya, Sugondo, terlihat malu ketika harus membantu ayahnya turun dari podium setelah pidato yang diwarnai oleh ucapan-ucapan yang tak nyambung. Seiring waktu, keadaan Pak Dirja semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, tetapi juga fisiknya yang kian lemah. Tubuhnya semakin kurus dan wajahnya semakin hitam, seakan sesuatu yang mengerikan menggerogotinya dari dalam. Akhirnya,
Pak Dirja pun jatuh sakit dan tak lagi mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Hingga pada suatu malam, Sugondo mengaku melihat sosok pendas geni, kepala api, di ambang pintu rumahnya, tak lama sebelum Pak Dirja ditemukan sudah tak bernyawa keesokan harinya. Sugondo, yang merasa bahwa nyawanya pun terancam, memutuskan untuk meninggalkan desanya dan menetap di Bantul, tempat asal ibunya. Sejak itu, ia tidak pernah kembali lagi. Namun, cerita horor ini belum berakhir. Pasca kematian Pak Dirja, rumahnya menjadi semakin angker. Warga desa mulai menghindari rumah tersebut, takut terjerat kutukan yang diakini masih menghantui tempat itu. Sugondo sempat menitipkan rumah itu kepada kerabatnya, Mbah Rubiah, tetapi tak ada yang berani tinggal di sana lebih dari seminggu. Mbah Rubiah hanya datang sesekali untuk membersihkan rumah, namun kian hari rumah itu terlihat semakin usang dan menyeramkan. Berbagai kejadian aneh pun kerap terjadi. Di suatu malam sekitar pukul 9 hingga 10, Guntur merasakan hawa panas yang tidak biasa di dalam rumahnya. Suasana malam itu begitu pengap, sehingga meskipun ia sudah merebahkan diri di ranjang, rasa kegerahan mendorongnya untuk bangkit. Ia memutuskan untuk pergi ke dapur, membuat segelas kopi, dan membawanya ke teras depan rumah. Di teras, Guntur duduk sembari melinting daun tembakau, meskipun sesekali matanya tidak bisa lepas dari arah rumah Pak Dirja yang hanya diterangi lampu 5 watt di bagian depan terasnya. Setelah menghisap tembakau yang telah dibakarnya, Guntur kembali menyesap kopi manisnya. Namun, rasa tenang yang dicarinya terusik oleh sesuatu yang aneh. Di tengah kesunyian malam, tercium bau hangus yang cukup menusuk hidung. Guntur menoleh ke kanan dan kiri, berusaha mencari sumber bau itu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang terbuka, pintu rumah Pak Dirja. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan, mungkin Mbok Rubiah menginap di situ? Dengan rasa ingin tahunya, Guntur memandangi pintu yang kini terbuka sepenuhnya. Namun, ketika ia kembali mengalihkan pandangan, ada sosok yang tampak berdiri di depan rumah. Sosok tersebut adalah seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan kaos oblong putih yang sudah lusuh. Guntur tertegun, dan setelah beberapa saat, menyadari bahwa sosok itu adalah Kinanti, mendiang anak Pak Dirja. Seketika, Guntur merasa terpaku, sulit untuk bergerak. Ia berusaha untuk memalingkan pandangannya, meskipun rasanya sangat sulit. Dari ekor matanya, ia merasa sosok Kinanti itu melambai-lambai ke arahnya. Dalam kondisi ketakutan yang memuncak, Guntur berhasil bangkit dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak. Teriakannya membangunkan ayahnya, yang kemudian datang menghampiri Guntur dengan ekspresi bingung. Dengan suara yang gagap, Guntur hanya bisa menyebutkan nama Kinanti dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah teras depan rumah. Melihat reaksi putranya, ayahnya pun segera keluar untuk memeriksa. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu yang ditutup dengan keras, diikuti langkah ayahnya yang terburu-buru, jelas menunjukkan bahwa ia juga melihat sesuatu yang mengerikan. Ibu Guntur yang terbangun karena keributan itu bertanya ada apa, tetapi ayah Guntur segera meminta istrinya untuk masuk ke kamar. Guntur pun ikut masuk, masih terjebak dalam ketakutan yang dalam. Kenangan tentang Kinanti yang sudah bertahun-tahun meninggal itu menghantui pikirannya, dan ia tidak bisa melupakan kejadian malam itu dengan mudah. Hari-hari berlalu, tetapi ingatan akan malam itu terus menghantui Guntur. Suatu malam, ketika kedamaian seharusnya menyelimuti rumah mereka, pintu rumah Guntur tiba-tiba digedor-gedor. Suara seorang lelaki yang meminta tolong datang dari luar. Ayah Guntur yang terbangun segera membuka pintu dan membiarkan lelaki itu masuk. Lelaki tersebut adalah Pak Gombloh, pedagang nasi goreng pikulan yang sering berkeliling di desa. Dalam keadaan ketakutan, Pak Gombloh hanya bisa mengucapkan satu kata, "Asgeni." Ibu Guntur berusaha menenangkan Pak Gombloh dengan menyodorkan segelas air. Setelah ia tenang, barulah Pak Gombloh mulai bercerita. Ia mengaku bahwa saat melintas di depan rumah Pak Dirja, ia dihentikan oleh seorang lelaki yang ingin memesan nasi goreng. Pria itu keluar dari pintu rumah Pak Dirja. Meskipun Pak Gombloh tahu rumah itu kosong, ia berusaha berbaik sangka. Mungkin ada orang baru yang mengontrak rumah tersebut. Sosok lelaki itu tidak terlihat aneh, tetapi kulitnya hitam legam dan ia tidak berbicara.
hanya mengisyaratkan dengan jarinya. Saat Pak Gombloh meracik dagangannya dan sedikit berbasa-basi dengan pria itu, ia merasa ada cahaya yang meneranginya. Awalnya, ia mengira itu berasal dari tungku pembakaran, tetapi ketika menoleh ke atas, ia mendapati bahwa cahaya tersebut bersumber dari kepala pria yang berdiri di depannya. Ketakutan membuat Pak Gombloh terjatuh dari kursi jongkoknya, merangkak menjauh sambil meninggalkan dagangannya, karena ia tidak mampu berlari menuju hunian terdekat, yaitu rumah Guntur. Setelah mendengarkan cerita Pak Gombloh, Guntur beserta orang tuanya langsung pergi keluar untuk mengambil gerobak pikulan milik Pak Gombloh. Setelah berhasil membawa masuk dagangannya, mereka menyarankan agar Pak Gombloh menginap di rumah mereka malam itu. Keesokan harinya, Pak Gombloh pulang, tetapi tidak pernah terlihat berkeliling lagi di desa. Kabar tentang Asgeni dan angkernya rumah Pak Dirja mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Tidak sedikit orang yang bersaksi bahwa mereka juga melihat Asgeni, serta arwah mendiang Pak Dirja, istrinya, dan Kinanti, menampakkan diri di rumah itu. Suasana ketakutan menyelimuti desa, membuat banyak orang merasa tidak nyaman setiap kali melewati rumah itu. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1990, sebuah keluarga mengontrak rumah milik Lurah Dirja. Disinilah tragedi yang dahulu pernah terjadi kembali terulang. Awalnya, para warga mengira bahwa santet yang dikirim Braja hanya menargetkan keluarga Lurah Dirja, tetapi kenyataannya berbeda. Kutukan Sindas Geni ternyata berakar pada rumah itu sendiri. Tragedi serupa juga menimpa keluarga baru yang menghuni rumah tersebut. Berikut adalah kisah antara tahun 8990, ketika sebuah keluarga mulai tinggal di rumah itu. Di rumah tersebut, tinggallah keluarga Pak Sudirman. Sudirman bukan orang asing bagi desa itu, ia adalah sekretaris desa, sekdes, sekaligus tangan kanan Pak Dirja saat masih hidup. Pada masa itu, Pak Sudirman masih menjabat sebagai sekdes dan tentu saja sangat memahami seluk-beluk rumah yang terkenal angker itu. Meski mengetahui reputasi angker rumah tersebut, anehnya ia justru tertarik untuk membelinya. Namun, sebelum benar-benar membelinya, Sudirman memutuskan untuk menyewa rumah itu terlebih dahulu, mungkin selama 1 tahun atau 2 tahun, untuk memastikan keputusannya. Ketika proses penyerahan kunci rumah berlangsung, Sugondo, anak almarhum Lurah Dirja, turut hadir. Namun, ia tidak bermalam dan segera kembali ke Bantul pada hari yang sama. Sebelum keluarga Sudirman pindah ke rumah tersebut, mereka terlebih dahulu membawa beberapa praktisi spiritual yang dikabarkan mampu membersihkan rumah itu dari pengaruh jahat atau dedemit yang mengganggu. Menurut pengakuan Sudirman kepada Guntur, seorang penduduk setempat, semua lelembut dan aura negatif di rumah itu telah dibersihkan. Setelah semua persiapan selesai, tinggallah keluarga Sudirman di rumah tersebut. Anggota keluarga yang menetap ada 4 orang, Sudirman, Arini, istrinya, Seruni, anak perempuan mereka yang berumur sekitar 7 tahun, dan Mariati, mertua Sudirman, atau ibu dari Arini. Kabar tentang santet yang menimpa Lurah Dirja 5 tahun lalu kembali menjadi topik hangat di desa itu setelah para warga mengetahui bahwa Pak Sekdes, Sudirman, tinggal di rumah tersebut. Kabar burung menyebar bahwa Sudirman adalah pelaku santet yang mengirimkan teluh kepada Lurah Dirja. Terlebih lagi, selama kekosongan jabatan lurah waktu itu, Sudirmanlah yang menjadi pelaksana tugas menggantikan almarhum Lurah Dirja. Tuduhan itu membuat desas-desus soal siapa sebenarnya pengirim santet kembali bergema, walaupun sempat mereda selama beberapa waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, sekitar 2 hingga 3 bulan setelah Sudirman tinggal di rumah itu, sebuah kejadian terjadi yang menepis tuduhan tersebut. Suatu malam, sekitar pukul 7 hingga 8 malam, Guntur, saksi dari peristiwa ini, mendengar pintu rumahnya diketuk beberapa kali. Ketika dibuka, ia melihat Mariati, ibu mertua Sudirman, tersenyum lebar sambil membawa rantang berisi makanan untuk diberikan kepada ibu Guntur. Dengan senang hati, Guntur menerima rantang itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Namun, malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara ledakan keras yang membangunkan seluruh keluarga Guntur. Suara ledakan itu terjadi 3 kali. Guntur yang terkejut segera keluar dari kamarnya, diikuti oleh ayah, ibu, dan adiknya yang menangis karena ketakutan. Mereka berkumpul di ruang tengah dan saling bertanya tentang apa yang baru saja terjadi.
Ayah Guntur sempat mencurigai bahwa kejadian aneh ini ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa Lurah Dirja. Namun pembicaraan terhenti ketika hujan deras mulai turun. Esok paginya, ketika Guntur dan ayahnya hendak berangkat ke ladang, mereka mendengar suara tangisan dari rumah Sudirman. Tangisan itu adalah suara Seruni, anak perempuan Sudirman. Bergegaslah mereka menuju rumah itu, namun sebelum sempat mengetuk pintu, Sudirman keluar dengan wajah bingung dan panik. Ia menarik ayah Guntur untuk masuk ke dalam, dan di sana terlihat Mariati tergeletak di ruang tengah dengan mata terbuka dan telinga menghitam. Mariati telah meninggal dunia. Sudirman tampak kebingungan, sementara istrinya dan anaknya menangis histeris, terutama Seruni yang berteriak-teriak melihat neneknya tewas dalam keadaan mengerikan. Warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Ayah Guntur segera berinisiatif menutupi jasad Mariati dengan kain, agar tidak semua orang melihat kondisi tubuhnya. Di tengah kerumunan warga yang penasaran, Guntur terdiam, merenungi suara ledakan tadi malam. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah ledakan itu ada kaitannya dengan kematian Mariati. Waktu berlalu, dan kabar tentang ketidakwajaran kematian Mariati mulai menyebar di seluruh desa. Kematian Mariati juga memicu perbincangan baru tentang siapa sebenarnya pelaku santet tersebut. Kejadian itu sekaligus menepis tuduhan bahwa Sudirman adalah pelaku santet. Namun, misteri tentang siapa pengirim teluh itu masih belum terungkap. 10 atau 11 hari setelah kematian Mariati, saat keluarga Sudirman masih dalam masa berkabung, tragedi kembali terjadi. Malam itu, banyak orang masih berkumpul di rumah Sudirman untuk melayat. Seruni, yang sudah mulai pulih dari kesedihannya, terlihat bermain dengan beberapa sepupunya di ruang tengah. Sudirman sendiri berada di tenda depan rumah, berbincang dengan pelayat dan warga desa, sementara Arini sibuk di dapur bersama beberapa ibu-ibu. Pada suatu malam, sekitar pukul 9 atau 10 malam, di tengah keramaian orang-orang yang masih berada di rumah Sudirman, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Beberapa warga yang sedang duduk terkejut dan terperanjat dari tempat duduknya. Mbah Wito, salah satu sesepuh desa yang saat itu duduk bersama Sudirman dan ayah Guntur, terperanjat dan segera menyarankan Sudirman untuk memeriksa keadaan di dalam rumah. Sudirman pun segera bergegas masuk untuk memastikan kondisi istri dan anaknya. Ternyata, mereka baik-baik saja, dan waktu terus berjalan hingga malam semakin larut. Satu persatu warga mulai pulang, tetapi Mbah Wito dan ayah Guntur masih tinggal di sana, memberi nasihat kepada Sudirman untuk tetap waspada. Sementara itu, di dapur, Arini, istri Sudirman, sedang sendirian memanaskan air untuk membuat kopi. Di tengah percakapan antara Sudirman, Mbah Wito, dan ayah Guntur, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil disusul oleh suara teriakan Arini dari dapur. Mereka yang mendengar segera berlari ke arah dapur untuk memeriksa apa yang terjadi. Setibanya di sana, terlihat Arini tergeletak di lantai dengan kepala yang terbakar api. Ayah Guntur dengan sigap mengambil handuk basah dan menutup kepala Arini untuk memadamkan api yang membakar rambut dan kulitnya. Malam itu juga, Arini dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick-up dalam keadaan tak sadarkan diri. Perjalanan menuju rumah sakit cukup jauh, dan selama di perjalanan, ayah Guntur hanya bisa berharap agar Arini dapat diselamatkan. Sesampainya di rumah sakit, sebuah pemandangan mengerikan terjadi ketika suster mencoba melepaskan kain basah yang menutupi kepala Arini. Sebagian kulit kepalanya ikut terkelupas. Meski kondisinya sangat kritis, Arini selama saat itu dan mendapatkan perawatan intensif untuk luka bakar yang meliputi hampir seluruh kepala dan lehernya. Namun, masalah utama yang dihadapi oleh dokter adalah banyaknya asap yang telah masuk ke dalam paru-paru Arini, membuat kondisinya semakin sulit. Arini sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meski harus bergantung pada alat bantu pernapasan. Ia juga sempat berbicara kepada orang-orang yang menjenguknya. Namun, sekitar 6 hari setelah dirawat, Arini meninggal dunia. Mungkin kematian Arini bisa dianggap sebagai kecelakaan akibat logika sederhana. Kompor minyak yang dipakai terus-menerus sejak pagi hingga malam bisa menyebabkan ledakan karena panas yang berlebihan. Namun, logika ini menjadi kabur karena beberapa jam sebelum ledakan itu, sudah terdengar ledakan misterius di atas rumah Sudirman. Ada pula kesaksian dari beberapa warga yang menjenguk Arini di rumah sakit. Dalam kesaksiannya,
Arini sempat menceritakan bahwa sebelum kompor meledak dan menghantam kepalanya, ia melihat sosok Asgeni di dapurnya. Menurut Arini, kompor minyak itu terbang dengan sendirinya dan menghantam kepalanya, bukan sekadar terhempas akibat ledakan biasa. Apakah kejadian ini murni kecelakaan atau bagian dari santet yang menghantui rumah itu? Hanya Tuhan yang tahu. Namun, kisah yang disampaikan oleh Arini kepada para pelayat sebelum ia meninggal menjadi peringatan bahwa mungkin ada kekuatan yang lebih besar yang bermain di balik tragedi ini. Kematian Arini yang tak terduga ini meninggalkan luka yang dalam pada keluarga Sudirman. Tenda pelayat dan bendera yang menandai kematian masih berdiri di depan rumahnya, seolah-olah akan bertahan lebih lama karena duka yang berlapis. Sudirman sendiri sangat tertekan akibat kematian istrinya, hingga ia jatuh sakit. Mas Bagio, kakak kandungnya, terlihat menggantikan peran Sudirman dalam menyambut para pelayat yang masih datang. Seruni, anak perempuan Sudirman, diungsikan ke rumah pamannya, Bagio, karena tak ada yang sanggup melihat penderitaan yang dirasakan oleh anak kecil itu. Setelah kematian ibunya, Seruni sering menginap di rumah pamannya dan jarang kembali ke rumah lamanya. Waktu berlalu, sekitar 2 hingga 3 bulan setelah kematian Arini, tanda-tanda kehadiran Asgeni atau Teluk Braja sempat tak lagi terlihat. Namun, pada suatu malam, pos ronda desa dihebohkan dengan penampakan bola api yang melintas di langit. Warga yang berjaga malam itu merasa sedikit lebih berani dan mulai membunyikan kentongan sambil meneriaki bola api tersebut, yang sepertinya terbang menuju rumah Sudirman. Ayah Guntur, yang ikut berjaga malam itu, terlihat berlari lebih dulu mengejar bola api tersebut, diikuti oleh beberapa warga lainnya. Mereka meneriakkan takbir sambil terus memukul kentongan, berharap bola api itu pergi. Bola api itu akhirnya berhenti di atas rumah Sudirman dan berputar-putar di sana sebelum akhirnya menjauh tanpa menimbulkan ledakan. Anehnya, Sudirman yang seharusnya mendengar keributan di luar rumah, tidak terlihat keluar. Justru para tetangganya yang keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, berita duka kembali mengguncang desa. Sudirman ditemukan gantung diri di dalam rumahnya. Kronologi penemuan jasad Sudirman tidak diketahui secara pasti karena keterbatasan saksi. Namun diduga kuat kematiannya ada hubungannya dengan bola api yang terlihat semalam. Meski tidak terjadi ledakan saat bola api itu melayang di atas rumahnya, warga percaya bahwa kematian Sudirman berkaitan dengan santet Braja yang selama ini menghantui rumah tersebut. Menurut Mbah Wito, kutukan santet itu bukan mengarah ke individu tertentu, melainkan pada rumah itu sendiri, rumah bekas Lurah Dirja yang kini dihuni oleh keluarga Sudirman. Bagaimana dengan nasib Seruni, anak Sudirman? Pada malam ketika Sudirman bunuh diri, Seruni masih berada di rumah pamannya, Bagio. Sejak kematian ibunya, Seruni sering tidur dan diasuh oleh keluarga Bagio. Dugaan bahwa Sudirman bunuh diri karena depresi akibat kehilangan istri dan mertuanya sempat muncul, namun kembali dibantah ketika seorang warga yang memandikan jasadnya melihat tanda-tanda gosong di punggung dan telapak tangan Sudirman. Beberapa praktisi supranatural mencoba menganalisis fenomena ini, tetapi kebanyakan dari mereka mengaku tidak sanggup mengatasi kutukan yang melingkupi rumah tersebut. Singkat cerita, Seruni, yang menjadi yatim piatu setelah kematian orang tuanya, kini diasuh oleh keluarga pamannya, Bagio. Namun, sekitar 2 tahun kemudian, Seruni meninggal dunia pada usia yang diperkirakan sekitar 9 atau 10 tahun. Penyebab kematiannya tidak begitu jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia menderita epilepsi, sementara sumber lain menyebutkan bahwa ia mungkin terkena lupus. Waktu berlalu, dan sekitar tahun 1994, Sugondo, anak Lurah Dirja sekaligus pewaris sah rumah penuh tragedi itu, kembali ke desa. Sugondo akhirnya memutuskan untuk mewakafkan rumah tersebut kepada desa. Rumah yang dianggap terkutuk itu kemudian dihancurkan dan diratakan dengan tanah, lalu diubah menjadi lapangan voli. Meski rumah itu sudah tidak ada, misteri mengenai siapa sebenarnya pengirim santet yang menyebabkan berbagai tragedi di rumah tersebut masih belum terungkap. Beberapa orang sempat dituduh, namun hingga kini tidak ada jawaban pasti mengenai pelaku di balik semua teror itu.